Sahabat GPIB, selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Saya Pendeta Henry Bernardus Jeki Yakob, biasa dipanggil Pendeta Henry Yakob, Ketua Majelis Jemaat GPIB, Jemaat Bethesda Sidoarjo, Jawa Timur, yang ditempatkan Majelis Sinode sejak bulan Juli tahun 2025 ini. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, malam hari menjelang tidur adalah saat yang tepat untuk merenungkan perjalanan hidup kita setelah sepanjang hari ini kita beraktivitas. Kita akan membaca kitab suci yang diambil dari 2 Petrus pasal 2 ayat 10 sampai 22 berdasarkan bacaan dalam Sabda Bina Umat. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, pada malam ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami akan membuka firman-Mu, kami akan membaca dan merenungkannya, kami mohon bimbingan-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah pikiran kami dan bukalah mata hati kami untuk melihat kebenaran-Mu. Ajari kami memahami apa yang Engkau kehendaki dan bukan sekedar kami membaca dengan pikiran kami semata. Tuntun kami agar kami dapat mengerti serta melakukan firman-Mu dengan kerendahan hati dan ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca Alkitab, terjemahan baru edisi kedua, dari 2 Petrus pasal 2 ayat 10 sampai ayat 22. Yang menyatakan, ayat 10, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya, yang mencemarkan diri dan menghina kekuasaan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat makhluk-makhluk yang mulia. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Namun mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk, makan, minum bersama kamu. Mata mereka penuh nafsu, zina. Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang terkutuk. Sebab mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. Namun Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab
keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan topan. Bagi mereka telah tersedia kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari orang-orang yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena orang diperhamba oleh yang mengalahkannya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya dan dikalahkan, akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu lebih baik bagi mereka jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya dan babi yang dimandikan kembali lagi ke kubangannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan malam ini dari 2 Petrus pasal 2 ayat 10 sampai ayat 22 bertemakan ancaman kesombongan di era digital. Firman Tuhan malam ini mengingatkan kita bahaya kesombongan, apalagi di tengah zaman yang sekarang ini, di mana teknologi dan informasi sudah berkembang dengan begitu pesat, dengan hadirnya begitu banyak media sosial dalam bentuk digital. Rasul Petrus yang menulis surat ini di zamannya menegur keras orang-orang yang angkuh, yang sombong, yang hidup semaunya, tidak mau tunduk pada otoritas Tuhan. Mereka yang merasa diri paling benar, paling pintar, dan paling hebat, sehingga jatuh dalam kesombongan. Di era digital yang sekarang ini, kesombongan tidak selalu terlihat dalam kata-kata yang kasar, tetapi juga bisa muncul dalam bentuk yang lebih halus, seperti merasa lebih rohani karena postingannya, merasa lebih unggul karena pengetahuan yang dimilikinya tentang Alkitab, ataupun merasa lebih berhak mengkritik siapapun di dunia maya. Di era digital saat ini, kesombongan dapat muncul dalam bentuk yang berbeda, seperti opini-opini yang dianggap paling benar, keinginan untuk viral, dan sikap merasa superior secara rohani ataupun secara intelektual. Banyak orang ingin dilihat hebat, ingin dilihat bijaksana, dan berpengaruh.
namun kehilangan kerendahan hati, kehilangan karakter Kristus. Hari ini mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku telah menggunakan media sosial untuk meninggikan Tuhan atau meninggikan diri sendiri? Apakah aku lebih senang dilihat orang daripada dilihat Tuhan? Atau apakah aku rela mau dikoreksi atau justru marah saat ditegur firman Tuhan? Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam ini mengingatkan kita bahwa kesombongan baik jasmani maupun rohani, menyombongkan diri melalui media sosial sebenarnya adalah jalan menuju kejatuhan, menuju kebinasaan. Seperti yang ditulis Petrus, orang yang dulu mengenal kebenaran, bahwa orang yang dulu mengenal kebenaran tetapi kembali pada cara hidup yang sombong dan berdosa, itu diumpamakan seperti di ayat 22, anjing yang kembali kepada muntahnya. Nah, teguran keras ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyadarkan agar kita kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menyombongkan diri karena apapun yang kita miliki. Malam ini mari kita serahkan hati kita pada Tuhan. Kita minta kasih karunia-Nya supaya besok ketika kita bangun dengan kesadaran hati yang lebih merendahkan hati dan lebih lembut, lebih taat untuk Tuhan. Mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita merendahkan diri setelah menerima teguran dari firman Tuhan. Malam ini mari kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kami sepanjang hari. Sebelum kami tidur, kami ingin memeriksa hati kami di hadapan-Mu. Ampuni kami jika sepanjang hari ini kami membiarkan kesombongan menguasai pikiran kami. Ampuni kami bila kami lebih mencari pengakuan manusia daripada berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ajari kami untuk hidup dengan rendah hati di era digital ini, agar perkataan kami, sikap kami memuliakan Engkau, bukan diri kami sendiri. Bentuklah hati kami agar semakin menyerupai hati Kristus, lemah lembut, taat akan firman, dan penuh kasih. Malam ini kami menyerahkan seluruh beban, pikiran, dan pergumulan kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dalam damai Tuhan, dan bangunan kami besok pagi dengan semangat yang baru. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita.